Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hari ini kita belajar kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Seperti biasanya kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan memulai ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayatnya yang genap, sesuai dengan tema yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, yaitu Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, baik itu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan menyenangkan orang benar. Baik, haleluya. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini yaitu memikirkan Tuhan dan ajarannya. Apa tema kita? Memikirkan Tuhan dan ajarannya. Memikirkan Tuhan dan ajarannya. Jadi sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman sesuai dengan tema kita yang diangkat dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 6, sekilas saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kitab Mazmur. Perhatikan baik-baik, siapa penulis dari kitab Mazmur? Kita perlu tahu bahwa Daud menulis hampir setengah dari kitab Mazmur. Itu berarti kitab Mazmur ini tidak hanya ditulis oleh Daud. Jadi sekali lagi, Daud menuliskan kitab Mazmur ini hampir setengah dari kitab Mazmur. Yang lain ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal, atau biasanya kalau saudara dan saya baca, saudara dan saya akan temukan di situ ada yang bernama Asaf. Nah, orang yang tidak kenal atau Asaf ini menuliskan kurang lebih ada 12 pasal. Dan sesudah itu keturunan Korah. Keturunan Korah ini menuliskan kurang lebih 9 pasal. Dan sesudah itu Salomo. Salomo juga menuliskan kitab Mazmur, tetapi Salomo hanya menuliskan 2 pasal. Dan yang terakhir yang menuliskan kitab Mazmur adalah Musa. Musa hanya menuliskan 1 pasal. Jadi karena Daud menuliskan hampir setengah dari kitab Mazmur, maka disebut dengan Mazmur Daud. Amin. Haleluya. Baik, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita yaitu memikirkan Tuhan dan ajarannya. Amin. Memikirkan sesuatu itu adalah bagian dari kehidupan. Betul? Sekali lagi, memikirkan sesuatu adalah bagian dari kehidupan. Manusia yang beraktivitas tidak terlepas dari apa yang sedang ia pikirkan. Artinya, semua manusia yang hidup pasti berpikir tentang sesuatu. Memikirkan tentang sesuatu yang tentunya yang ia butuhkan. Memikirkan tentang sesuatu yang ia inginkan. Memikirkan tentang sesuatu yang relevan atau sesuai dengan yang dia harapkan. Memikirkan sesuatu yang akan dia kerjakan, yang akan dia lakukan dalam kehidupannya. Amin. Karena itu kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bisa saja sesuatu yang sedang dipikirkan oleh seseorang merupakan prioritas hidupnya saat itu.
Jadi sekali lagi, semua manusia pasti berpikir atau memikirkan sesuatu yang ia butuhkan, yang ia inginkan, yang relevan dengan yang dia harapkan, bahkan yang ingin dia kerjakan atau ingin dia lakukan, pasti itu yang dipikirkannya. Namun kebanyakan orang, dengarkan baik-baik, kebanyakan orang memikirkan sesuatu melampaui kekuatannya. Dan ini bisa saja menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Karena dia selalu memikirkan melampaui kekuatannya. Ada orang yang datang kepada saya dan dia menceritakan apa yang sedang dia rencanakan. Dan yang dia rencanakan itu begitu banyak. Namun tidak ada satu yang tercapai. Karena apa? Karena dia berpikir atau memikirkan sesuatu melampaui kekuatannya. Dan kalau hal ini terus-menerus ia pikirkan, saya percaya ia bisa mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Apalagi yang ia pikirkan itu adalah sesuatu yang terlalu berat. Sesuatu yang rumit untuk dikerjakan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin bisa dia lakukan, yang tidak mungkin bisa tercapai, kekasih Tuhan. Sesuatu yang mustahil untuk diperoleh. Dan kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang memikirkan hal-hal seperti itu pastinya menyebabkan orang tersebut bisa kecewa, bisa putus asa, bisa hilang harapan, bisa kecut, bisa frustasi, bahkan mungkin ia bisa memiliki iman yang tidak kuat untuk menghadapi kehidupan seperti itu. Dan saya berdoa supaya ini tidak terjadi dalam diri kita. Amin. Dan karena itu kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Coba Bapak Ibu Saudara baca kitab Kolose 3 ayat 2 dan saudara akan temukan bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Apa maksudnya? Coba dibaca. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Demikian kata firman Tuhan. Sudah dapat ayatnya? Ya, dibaca coba. Pikirkanlah perkara yang di atas. Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Mengapa di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di bumi itu bisa mengecewakan. Bisa menyebabkan kita hilang harapan, kekasih Tuhan. Bisa menyebabkan saudara frustasi. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan berbagai persoalan, dengan banyak masalah. Sehingga ketika kita hanya berpikir tentang sesuatu yang ada di dunia ini, itu akan membebani kita dengan pikiran-pikiran yang frustasi. Pikiran-pikiran yang menyebabkan kita itu menjadi tawar hati, menjadi kecut, menjadi hilang harapan. Sehingga kitab Kolose berkata, 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu kekasih Tuhan yang dimaksudkan adalah perkara yang benar, perkara yang mulia, perkara yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8 mengatakan seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya tetap berpikir atau memikirkan perkara-perkara yang di atas,
maka pikiran kita itu terisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Makanya Alkitab menyarankan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena ketika saudara dan saya berpikir benar, maka kita akan menjadi orang benar. Amin. Sekali lagi, kalau saudara dan saya berpikir benar, maka pikiran kita itu akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Ini selaras dengan kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5. Tolong dibaca dengan cepat. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 dibaca. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari. Apakah saudara dan saya ini adalah orang-orang rohani atau orang-orang duniawi? Itu tergantung dari pikiran. Kalau kita memikirkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan, maka kita akan menjadi orang-orang yang duniawi, orang-orang yang kedagingan. Tapi kalau kita berpikir sesuatu yang rohani, maka kita akan menjadi orang-orang yang rohani. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa medan pertempuran kita dengan musuh itu ada di pikiran kita, kekasih Tuhan. Sehingga Tuhan mau agar Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sehingga pikiran kita itu dibawa ke hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang adil, hal-hal yang sedap didengar dan patut dipuji, disebut kebajikan. Itu yang jadi dalam diri kita. Dan saya percaya kalau pikiran kita hanya kepada perkara-perkara yang di atas, kita tidak bisa ditipu oleh setan. Amin. Karena setan tidak akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang manis, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar, yang adil, dan seterusnya. Tidak. Tetapi Tuhan yang mengarahkan kita ke situ. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan dalam kitab Mazmur. Kita sudah baca Mazmur 1 ayat yang ke-6. Ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 6 menawarkan solusi yang tepat. Semua katakan solusi yang tepat. Yakni sesuatu yang indah untuk dipikirkan. Sesuatu yang kita butuhkan pastinya, sesuatu yang kita harapkan, dan yang pastinya tidak mengecewakan kita. Yaitu memikirkan tentang Tuhan dan ajarannya yang akan kita temukan di dalam firman Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya memikirkan Tuhan, memikirkan ajarannya, kita semua akan menemukan itu di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan dan ajarannya tidak akan pernah keluar dari firman-Nya. Amin. Sekali lagi, ketika saudara dan saya memikirkan tentang Tuhan dan ajarannya, kita akan temukan itu di dalam firman-Nya. Pertanyaannya kepada kita sekalian, bisakah setiap hari kita memikirkan Tuhan dan ajarannya di dalam Alkitab? Bisakah kita memikirkan tentang Tuhan dan ajarannya yang ada di dalam Alkitab? Bisa, Bapak Ibu Saudara? Bisa? Karena orang-orang yang memikirkan Tuhan dan ajarannya pasti ada dua hal penting yang akan kita ketahui. Yang pertama, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang memikirkan Tuhan dan ajaran itulah yang pastinya yang pertama kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya bacakan di ayat 2 bagian A dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Orang-orang Kristen yang kesukaannya ialah firman Tuhan akan tetap mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Sekalipun situasi dan keadaan tidak mendukung kebahagiaan itu. Sekalipun dia tidak memiliki uang yang banyak. Sekalipun mungkin hari ini sedang berjuang untuk mendapatkan beras dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu tetap terpancar dari wajahnya. Karena apa? Karena hidupnya selalu menyukai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mau supaya kita terus memikirkan tentang Tuhan dan ajarannya. Sekali lagi, orang-orang yang melakukan ini pasti yang pertama kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, katakan amin. Amin. Itu sama dengan begini. Ketika saudara pulang dari sini, mau ibadah misal, jangan waktu mau misal baru baca itu firman. Nah, kalau mau baru firman baru baca itu firman, saya yakin kesukaan saudara bukan firman Tuhan. Apapun alasannya. Karena firman yang kita dapatkan ini harus kita baca, kita renungkan itu siang dan malam. Jangan nanti semua sharing baru. Kemarin firman Tuhan temanya apa? Di mana firman Tuhannya? Wah, bahaya juga, iya kan? Kalau tanya-tanya begitu pas mau sharing, saya yakin nol kabuang. Soalnya ada yang dia dapatkan. Tetapi kalau sudah dipersiapkan sebelum hari misalnya, saya yakin ada banyak berkat yang dia sampaikan untuk memberkati yang lain. Jadi kesukaan ialah Taurat Tuhan, kesukaan ialah firman Tuhan. Ini harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Amin. Haleluya. Dikatakan berbahagia karena kita tidak lagi berdiri berjalan menurut nasihat orang fasik. Kekasih Tuhan. Itu berarti kalau kita berjalan atau mengikuti atau menuruti nasihat orang fasik, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Jadi sekali lagi dikatakan berbahagia sesuai dengan Mazmur 1 ayat yang kedua. Mulai dari ayat yang pertama dikatakan berbahagialah. Karena apa? Karena kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu berarti nasihat orang fasik bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau ada suami-suami yang menyebabkan istrinya meninggalkan Tuhan, maka suami itu termasuk orang fasik. Dan sebaliknya, kalau ada istri-istri yang menyebabkan suaminya tinggalkan Tuhan, istrinya juga termasuk orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu bisa saja menyebabkan kita meninggalkan atau menjauhi Tuhan, kekasih Tuhan. Nasihat orang fasik itu bisa menghancurkan masa depan kita. Kalau sudah jauh dari Tuhan, hancurlah masa depan kita. Mungkin secara finansial kita ada, tetapi hidup yang kekal itu sudah tidak kita miliki lagi. Nasihat orang fasik itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau orang datang bilang begini sama saudara, lu kenapa diam sah? Kalau sudah dikasih, kalau lu sakit hati, orang su bikin, jangan diam-diam, lu balas su. Nah, itu nasihat orang fasik. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita balas kejahatan dengan kejahatan, amin. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang bilang sudah, kalau dia pukul lu balas dengan tendangan. Nah, itu nasihat orang fasik. Amin. Karena Yesus bilang begini, kalau ada yang tampar pipi, yang satu kasih pipi, kalau ada yang tampar testa kasih dagu, karena testanya satu. Haleluya. Nasihat orang fasik, kekasih Tuhan,
itu melakukan kelicikan, melakukan ketidakjujuran, melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang bilang sudah licik sah, ya, kalau mama dulu anak mau jual itu buat baba itu timbangan itu buat seperti ini supaya itu licik. Itu licik namanya. Nah kalau licik begitu berarti itu dengar nasihat orang fasik. Pikirnya dia ukuran pas, pulang sampai di rumah timbang ulang mau ukurannya waduh jauh lebih dari yang kita harapkan. Saya pernah di Kupang pergi beli di salah satu pasar, beli ikan. Waktu itu dong ukur di ember oker yang kecil itu warna putih. Saya lihat ini banyak ini. Begitu dia tumpahkan sedikit sah. Soalnya sesuai dengan ukuran embernya. Jadi saya pikir-pikir mungkin ada tambah sesuatu itu di dalam. Sehingga sekalipun dia embernya begitu, tetapi dia hanya dapat tidak sampai full. Ada tempel sesuatu di dalam. Karena saya tidak lihat, maka saya tidak berani omong. Hanya kan kita rasa tuh begitu tuang kok langsung habis. Tapi sudah ya, yang penting dapat ikannya juga. Tapi itu bagian dari kelicikan. Kalau mau berdagang ya berdagang dengan jujur. Katakan amin. Tidak boleh melakukan ketidakadilan, tidak boleh melakukan ketidakjujuran, tidak boleh melakukan kelicikan. Karena itu dari nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu apa lagi? Melakukan semena-mena. Lupung istri kalau cerewet itu, lu jangan diam, lu falungku 2-3 kali di mulut dulu. Biar kau pica, keluar darah baru diberhenti. Nah ini nasihat orang fasik. Amin. Kalau ada orang yang suruh suaminya pukul istrinya, itu nasihat orang fasik. Karena Alkitab bilang kasihilah istrimu. Amin. Hormatilah suamimu. Sekalipun mungkin status pendidikan istri jauh lebih tinggi dari suami, tetap saja dia harus hormat pada suaminya. Katakan amin. Melakukan tindakan-tindakan yang arogan, tidak mengasihi, tindakan yang destruktif, mencelakakan, membahayakan orang lain. Itu tindakan dari orang-orang yang mengikuti nasihat orang fasik. Haleluya. Dikatakan lagi, berbahagia karena tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri atau tidak ada atau tidak kompromi di situ. Ya kasih Tuhan. Jalan orang berdosa itu apa maksudnya sih Pak Pendeta? Jalan orang berdosa itu jalan kejahatan, jalan keserakahan, jalan kenajisan, jalan kekerasan, jalan kegelapan, jalan kedagingan, dan seterusnya. Itulah jalan orang berdosa. Dan Alkitab bilang kita tidak boleh ada di situ. Kita tidak boleh berdiri di situ kalau mau berbahagia. Kasih Tuhan. Ada pernah kisah terjadi di daerah di kampung kelahiran saya. Jadi ini orang yang kumpul-kumpul main judi. Sudah tahu karena mana polisi dapat tahu dia datang. Datang. Angkut dengan orang yang tidak main tetapi dia ada di situ. Polisi tidak salah. Kenapa? Karena dia di situ makanya dia diangkat juga. Ketika dia diangkat ke kantor polisi, bahagia atau tidaknya dia? Kenapa dia bisa diangkat? Karena dia berdiri di situ, dia ada di situ. Kalau dia ada di rumahnya, tidak mungkin polisi datang tangkap dia, betul tuh? Makanya jelas Alkitab berkata, berbahagia karena tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak ada di situ. Tidak kompromi dengan hal yang bertentangan dengan firman. Amin. Dikatakan lagi, berbahagia karena tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin.
Pak Pendeta, seperti apakah atau apa yang dimaksud dengan kumpulan pencemooh? Kumpulan pencemooh itu adalah kumpulan pemberontak. Nah, orang-orang yang sedang duduk untuk bermufakat, bersepakat untuk memberontak, jangan kita duduk di situ. Saudara perhatikan, ketika orang-orang mau memberontak kepada Tuhan dengan memberontak kepada Musa, mereka tidak dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan salah satu saudara daripada Musa pun, yaitu Harun, dia dapat akibat dari pemberontakannya. Jadi pemberontakan itu bukanlah kehendak Tuhan. Kumpulan pencemooh yang dimaksudkan ini adalah yang pertama kumpulan pemberontak. Kumpulan pemfitnah. Kumpulan penggosip. Nah, ini dia. Jadi kalau ada orang berkumpul, gosipin orang, saudara menjauh dari kumpulan itu. Jangan duduk ke. Iya betul Dia lihat selama ini dia pikir itu sudah pernah pakai haken, mas sekarang haken. Lihat dulu. Tanggal dia sudah berkati di rambut cat jadi kuning, ya biarlah. Kalau dia mau kuning terserah dia buat kuning. Asal jangan dia curi uang orang. Amin. Haleluya. Nah, jadi kalau sudah ada yang kumpul-kumpul, kau bilang begitu, jangan tetap di situ. Tinggalkan kumpulan itu kalau mau berbahagia. Katakan amin. Kebanyakan itu kalau ibu-ibu suka kumpul. Tapi ibu-ibu di sini zone amin. Suka kumpul ini bahan ceritanya terlalu banyak. Laki-laki itu ngomong sedikit sah. Bisa saja mungkin dalam 1 jam mereka duduk paling 30 menit ngomong atau tidak sampai 30 menit. Selain itu diam-diam minum kopi dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan tidak. Mereka harus ngomong dulu. Nah, ada cari-cari bahan ini. Itu melihat Depo anak itu pulang malam-malam terus. Besok dia yakin dia pergi ibadah itu. Ini mulai sudah. Jadi nanti satu mulai tambah di sini. Jadi akhirnya bukan saja penggosip tapi pemfitnah. Nah, kumpulan seperti ini jangan kita ikut di dalam. Amin. Kumpulan pengkritik atau penentang kebenaran, kekasih Tuhan. Itulah kumpulan pencemooh. Yang Alkitab berkata, kalau mau berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Kalau saudara mau berbahagia, jauhi ini. Apa kekasih Tuhan? Karena dengarkan baik-baik. Hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, itu tidak mendatangkan kebahagiaan, melainkan malapetaka dan penghukuman. Jadi kalau kita tidak bertobat dari hal itu, tentunya penghukumanlah yang akan kita alami kelak nanti. Kekasih Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita berbahagia karena kita tidak menuruti nasihat orang fasik, melainkan menuruti firman Tuhan. Yang menuruti firman Tuhan, katakan amin. Itu dia. Kekasih Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Ada seseorang yang bicara di salah satu jemaat kita. Dan jemaat itu cerita sama saya. Bosong jadi jemaat ini. Coba jangan kasih dulu persepuluhan sama bosong pun pendeta. Bosong lihat dia hidup ke sonde. Emangnya karena gara-gara tidak ada persepuluhan kita tidak melayani Tuhan lagi? Kan tidak. Katakan amin. Jemaat bicara sama saya. Cuma saya diam dan tersenyum. Haleluya. Kita berbahagia karena tidak lagi menuruti nasihat orang fasik, melainkan menuruti firman Tuhan. Jadi kalau memang itu firman, yang turuti. Katakan amin. Kenapa kita setia beribadah? Karena memang itu firman Tuhan.
Kenapa kita bertobat? Karena memang itu firman Tuhan. Jadi apa yang sudah difirmankan Tuhan itu harus dipatuhi. Harus dituruti. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Supaya kita selalu mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Kita berbahagia karena tidak lagi berdiri di jalan orang berdosa, melainkan berdiri di jalan kebenaran. Amin. Menuju pada kehidupan yang kekal. Kalau kita ada di jalan kebenaran, saya percaya kita akan berjalan sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena Alkitab juga berkata begini, ada banyak orang menyangka jalan itu lurus tetapi ujungnya sampai kepada maut. Tetapi ketika kita ada di jalan kebenaran, saya percaya bahwa jalan kebenaran itu menuju pada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berbahagia karena tidak lagi duduk di kumpulan pencemooh, melainkan duduk dalam kumpulan orang benar. Orang benar selalu memuliakan Tuhan. Orang benar selalu memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Orang benar sudah pasti tidak mempermalukan Tuhan, tetapi menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kesukaan Bapak Ibu Saudara adalah firman Tuhan? Apakah kesukaan kita adalah firman Tuhan? Amin. Yang pulang dengar firman Tuhan hari ini sampai di rumah, dia renungkan kurang lebih 10 atau 15 menit, katakan amin. Yang mau melakukan sejak dengar firman Tuhan ini, katakan saya. Iya, kekasih Tuhan. Jangan pulang, aduh, susah selesai ibadah. Puji Tuhan, amin, di gereja pulang simpan Alkitab. Tunggu hari misalnya sudah lupa. Jangankan isi firmannya, temanya justru taule. Ada yang begitu kok? Ada yang begitu kok? Iya. Nah itu. Ada yang mau masih begitu lego? Sumber tobat. Puji Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kedua, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Perhatikan baik-baik. Tidak hanya renungkan firman ketika dengar firman Tuhan hari ini, tapi Alkitab bilang renungkan Taurat itu siang dan malam. Saya baca di ayat bagian B dari ayat yang kedua. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Tuhan kasih waktu kita renungkan ini firman siang dan malam. Tidak satu hari penuh. Karena Tuhan tahu kita sedang bekerja, sedang beraktivitas, sedang memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Itu baiknya Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan yang bilang siang dan malam. Renungkan firman-Nya. Orang-orang Kristen yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan baik-baik. Air itu berbicara tentang adanya kehidupan. Saya bukan penggali sumur. Tapi saya pernah mendengarkan seseorang bilang sama saya begini. Ketika kita menggali sumur, terus sudah sampai kedalaman sedemikian dalam, dan kita menemukan ada satu binatang kecil misalnya, di dalam lubang tersebut, itu berarti menandakan sumber airnya sudah dekat. Entah benar atau tidak itu yang saya dengar. Tapi bisa masuk di akal karena apa? Karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Betul? Dikasih Tuhan. Makanya Alkitab berkata, orang-orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tetap memperoleh asupan makanan yang cukup. Walaupun musim panas, musim kemarau, akar pohonnya tetap mendapatkan sumber kehidupan, yaitu sumber air. Amin. Saudara pernah lihat pohon-pohon yang dekat air dong itu mati kekeringan? Tidak ada yang mati kekeringan. Amin.
Saya sering beberapa kali mandi di Oyamau, saya lihat pohonnya hijau, subur. Memang ada juga pohon yang sudah mati karena mungkin sudah tua atau kena penyakit. Tetapi paling tidak ketika kita sampai di tempat di mana banyak air dan di situ ada tumbuh pohon-pohon, semuanya sehat segar. Amin. Karena apa? Karena akarnya tetap mendapatkan sumber mata air yang memberi kehidupan. Perhatikan baik-baik. Demikianlah dengan kita yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan tetap memperoleh nutrisi makanan rohani. Dari mana? Dari firman Tuhan itu. Makanya Yesus bilang begini, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan. Kasih Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa nutrisi makanan rohani itu terus menguatkan iman kita. Dan roh kita akan tetap terkoneksi dengan sumber kehidupan, yakni Tuhan. Amin. Itulah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air tadi. Saudara dan saya seperti itu. Tapi kalau pohon yang susah dapat air, maka tentunya dia sulit untuk mendapatkan makanan yang membuat pertumbuhannya itu baik. Betul? Dikasih Tuhan. Nah, kita lihat ciri-ciri pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya bacakan sekali lagi. Yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pertama, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ciri-ciri pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang pertama menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, buah biasanya berbicara tentang identitas dari pohon. Karena dari buah pohon itu kita mengenalnya. Amin. Kecuali apa? Kecuali pohon yang tidak menghasilkan buah. Memang ada pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi kebanyakan pohon yang diciptakan Tuhan itu menghasilkan buah. Amin. Bisakah kita mengenal satu pohon dari daunnya? Bisa, kecuali pohon itu sudah sering kita lihat. Amin. Tetapi kebanyakan pohon yang dikenal itu dari buahnya. Di dalam Lukas 6 ayat 44 dikatakan begini. Lukas 6 ayat yang ke-44 dikatakan, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Apakah kalau kita mau petik buah buah anggur atau buah ara, kita harus pergi masuk ke semak duri? Kan tidak mungkin. Karena kita tahu bahwa semak duri itu tidak menghasilkan buah ara atau buah anggur. Kemana kita pergi? Tentunya ke kebun anggur. Amin. Kita akan mendapatkan banyak buah anggur di situ. Kekasih Tuhan. Jadi dari buahnya pohon itu dikenal. Sama halnya dengan saudara dan saya, sama halnya dengan kita. Dari buah kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Lanjutan saudara baca Lukas 6 ayat 45 ini. 44 tadi dikatakan, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara baca di ayat yang 45. Baca di ayat 45. Lukas 6. Lukas 6 ayat 45. Ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari kebendaharaan hatinya. Ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari kebendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu berarti yang baik dan yang tidak baik itu tergantung di hati. Jadi kalau di hati ini terisi yang baik, tentunya yang dia keluarkan adalah hal-hal yang baik, kekasih Tuhan. Itulah buah dari anak-anak Tuhan, buah dari kita, sehingga orang mengenal kita ini anak-anak
Anak-anak Tuhan. Buah yang dimaksudkan di situ adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah identitas anak Tuhan. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dapatkah saudara menemukan anak-anak Tuhan yang tidak bertobat? Dapatkah saudara menemukan anak-anak Tuhan yang tidak bertobat? Ada orang mengaku dia anak Tuhan, tetapi tidak ada buah pertobatan dalam dirinya. Amin. Dan itu tidak menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan. Karena identitas sebagai anak Tuhan harus menunjukkan yang pertama, buah pertobatan. Katakan haleluya. Makanya kan ada istilah orang bilang begini, dia rajin gereja tapi dia kayak setan. Padahal salah, memang manusia tidak ada yang jadi setan. Amin. Tapi memang ada orang yang bilang begitu. Lu melahir tapi kayak setan. Tidak tahu yang dimaksudkan setan itu bagaimana. Tapi memang tentunya kita bisa membedakan setan yang mana, manusia yang mana, malaikat yang mana. Amin. Manusia tetap manusia. Tidak ada manusia yang jadi setan. Tidak ada manusia yang jadi malaikat. Amin. Haleluya. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada saudara dan saya adalah buah pertobatan itu adalah identitas anak Tuhan. Jadi kita tidak hanya menyembah Tuhan saat beribadah, haleluya, engkau baik, engkau luar biasa. Tapi sesudah pulang dari ibadah, kita tidak menunjukkan buah pertobatan yang ada pada diri kita. Orang tidak akan mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan kalau tidak ada buah pertobatan. Amin. Buah yang kedua adalah buah Roh Kudus. Buah roh identitas anak-anak Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah roh yang adalah identitas anak-anak Tuhan. Ini bukan pilihan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini sudah pasti ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka buah roh ini harus ada dalam diri kita. Kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah roh sebagai identitas anak-anak Tuhan. Jadi bukan pilihan, nanti kalau saya mau mengasihi dulu baru saya mengasihi. Kalau tidak seperti itu. Tunggu dulu, kalau ini saya bisa kuasai diri, kalau yang ini tidak bisa. Jadi ibu-ibu misalnya pergi belanja, dapat lihat baju mahal, saya bisa kuasai diri. Tapi begitu dapat lihat sepatu, tidak bisa kuasai diri. Tidak bisa begitu. Amin. Penguasaan diri itu bisa kita miliki dalam diri kita. Kalau ada uang silakan, tidak apa-apa. Memang harus beli baju, harus beli sepatu. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang terakhir, buah yang dimaksudkan adalah buah pelayanan atau menghasilkan murid. Amin. Karena buah pelayanan atau menghasilkan murid adalah identitas anak-anak Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kupercayakan kepadamu. Katakan amin. Jadi menjadikan murid itu termasuk identitas anak Tuhan. Saudara, di pertemuan wilayah kemarin, kami dimotivasi oleh ketua sinode atau pemimpin kita. Beliau katakan, sebanyak pun jemaat yang kita gembalakan, tetapi kalau tidak ada murid, kita tidak berhasil. Amin. Jadi murid itulah menjadi buah dalam pelayanan sebagai identitas anak-anak Tuhan. Misalnya Mama Dolo Anak atau Bapak Detan sebagai ketua misal harus memuridkan anggotanya bisa jadi ketua misal. Begitu. Makanya kan saya sedang memuridkan
ketua misel untuk bisa melayani ibadah minggu? Katakan amin. Katakan haleluya. Itu buah dari pelayanan kekasih Tuhan. Yaitu menghasilkanmu murid. Ada anak-anak Tuhan yang kita muridkan untuk menjadi hamba Tuhan secara full timer. Saudara Isto dengan Irna. Yang mereka murid. Murid yang sudah menyerahkan hidup secara totalitas untuk melayani Tuhan. Jadi mereka bukan sekedar pergi ke sekolah teologi terus pulang tidak melayani Tuhan full timer, tidak. Mereka itu sudah menyerahkan diri untuk Tuhan, sudah nasarkan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Itulah murid yang full timer, ada di dalam pelayanan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi kekasih Tuhan, orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Roh Kudus, sudah pasti bisa menjadi saksi Kristus. Jadi jangan tunggu. Tapi pendeta, saya belum ketua misel, saya belum jadi pendeta, bagaimana saya bisa jadi saksi Kristus? Tidak. Orang-orang yang bisa bersaksi menjadikan murid adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, menghasilkan buah pada musimnya yang artinya ketika sudah waktunya pohon tersebut berbuah, maka pohon itu harus bisa menghasilkan buah. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, maka Alkitab di dalam kitab Matius pasal 29 berkata, seperti pohon ara dikutuk oleh Tuhan. Betul? Coba satu orang baca dengan cepat. Matius pasal 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus pergi ke suatu pohon, yaitu pohon ara, untuk melihat apakah ada buahnya untuk dimakan atau tidak, ternyata Yesus tidak menemukan buahnya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Pohonnya dikutuk. Betul? Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menghasilkan buah adalah salah satu dari perintah Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki agar kita berbuah, karena dengan berbuah berarti kita mematuhi Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak mematuhi Tuhan. Kekasih Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana Bapak bisa dipermuliakan? Ketika kita menghasilkan buah. Amin. Makanya Yesus datang, dia menghasilkan 12 murid. Satu memang mengkhianati Yesus, tetapi ditempatkan oleh Matias. Amin. Jadi dari 12 murid itu menghasilkan orang-orang yang beriman kepada Yesus sampai hari ini sudah terlalu sangat banyak. Amin. Dan Tuhan mau agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus menghasilkan buah. Karena apa? Karena Alkitab berkata ketika kita menghasilkan buah, Bapa dipermuliakan. Kenapa? Karena Bapa adalah pemilik dari kita. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 ini kan dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita siapa pengusahanya? Bapa.
Amin. Bapak Detan tanam pohon kelapa. Sudah sampai tinggi-tinggi pun kelapa tidak berbuah. Bapak Detan senang atau tidak? Bapak saya pernah potong dia pohon jeruk. Karena ini pohon jeruk, dia sudah tanam lama-lama, son ada buah. Bapak tua pulang ke rumah, asap parang baik-baik, pikir mau buat apa, potong tebang ini pohon. Karena dia bilang ini pohon tidak ada gunanya, saya sudah tanam begini lama dia tidak ada buah. Saudara perhatikan, mengapa Bapak dipermuliakan? Karena kita menghasilkan buah. Orang-orang yang menghasilkan buah adalah orang-orang yang mematuhi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita harus menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, menghasilkan buah pelayanan, itu menghasilkan jiwa-jiwa. Menjadi murid Kristus, menjadi murid untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Yang berikut lagi dikatakan, dan tidak layu daunnya. Sudah pohonnya berbuah, daunnya tidak layu. Amin. Daun menggambarkan kehidupan pada pohonnya. Jika daunnya layu atau kering, pohon akan terlihat tidak sehat. Bahkan pohon tersebut akan mengalami kematian. Betul? Dari mana saudara lihat bahwa pohonnya tidak kelihatan sehat? Dari daun terutama. Amin. Ada pisang yang saya tanam di belakang rumah kami. Ada beberapa kumpul. Itu pisang saya dapat dari Telai. Ya kasih Tuhan saya tanam beberapa kumpul memang. Saya pisah-pisah. Ada satu kumpulan pisang yang saya lihat dia sudah keluar tandangnya, tetapi daunnya semua sudah kuning. Nah, saya tahu bahwa pohon pisang ini tidak sehat. Kenapa saya tahu tidak sehat? Karena daunnya sudah kuning. Bukan hanya satu dua, semuanya sudah kuning. Itu berarti daun menggambarkan kehidupan pada pohonnya. Amin. Pada umumnya pohon itu daunnya berwarna hijau. Kalau sudah kuning, sudah kering, sudah pasti pohonnya tidak terlihat sehat. Betul? Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Begitu pula kehidupan kekristenan kita. Jangan dibiarkan layu. Katakan amin. Sebab jika layu, akan kelihatan tidak sehat kehidupan rohani kita. Bahkan jika terus-menerus dibiarkan, kehidupan rohani kita bisa mati. Kekasih Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan dibiarkan layu. Yang tidak mau membiarkannya layu, katakan saya. Tidak layu daunnya, berarti tidak layu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Yang sudah layu baca firman dan renungkan, katakan amin. Yang setiap hari baca Alkitab dan renungkan firman, katakan saya. Yang tidak setiap hari, katakan haleluya. Nah, itu berarti mulai layu itu. Hati-hati dengan itu. Karena orang yang baca firman, renungkan setiap hari itu daunnya tidak layu. Amin. Dia tetap bersemangat membaca, merenungkan firman. Apalagi doanya tidak layu. Bersemangat berdoa. Amin. Jangan hari ini berdoa, 1 minggu ke depan Sony berdoa lagi. Hari ini berdoa, 2 minggu ke depan tidak berdoa lagi. Hari ini berdoa, 1 bulan ke depan tidak berdoa lagi. Hati-hati, itu semua layu itu. Itu tidak sehat rohaninya. Amin. Tidak layu beribadah, berarti bersemangat beribadah. Amin. Setiap minggu, setiap beribadah, semangat beribadah, ibadah minggu, ibadah doa, ibadah misal, doa syafaat. Kasih Tuhan. Harus semangat. Kalau tidak layu nanti daunnya. Tidak layu pelayanannya.
Artinya tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Yang tetap melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, katakan saya. Katakan aye. Yang minggu ini semangat, minggu depan tidak semangat, katakan haleluya. Puji Tuhan, tidak ada. Hati-hati nanti layu daunnya. Karena sekalipun sudah berbuah, tapi daunnya layu, bisa kering pohonnya. Saya sudah bilang tadi, pohon pisang di belakang rumah saya, dia suka keluar tandang. Tandang atau tandang. Sudah keluar itu. Sudah beberapa sisir pisangnya terlihat. Tapi mohon maaf, permisi masih kecil begini. Daunnya sudah kuning semua. Saya yakin kalau daunnya semua kering, itu buah tidak jadi. Karena mati pohonnya. Menghasilkan buah, tapi daun kita mulai menguning, sudah mulai layu dan kering, hati-hati, rohaninya mati. Buahnya tidak berguna lagi. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita yang harus perhatikan kehidupan rohani kita. Jangan biarkan dia layu. Jangan biarkan layu dalam membaca dan merenungkan firman. Jangan biarkan layu dalam hal berdoa. Jangan biarkan layu dalam beribadah. Jangan biarkan layu dalam melayani Tuhan dan seterusnya. Amin. Tapi biarkan dia tetap hijau daunnya. Tetap segar daunnya. Yang terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi yang pertama, kekasih Tuhan, orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, cirinya yang pertama adalah menghasilkan buah pada musimnya. Yang kedua, tidak layu daunnya. Dan yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya, yang dimaksudkan di dalam kitab Mazmur Mazmur pasal yang pertama ayat 3 di sini ialah apa saja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Kalau yang bertentangan dengan firman Tuhan, sudah pasti Tuhan tidak menyertai itu. Yang setuju katakan amin. Yang berarti sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau itu dikehendaki oleh Tuhan, sudah pasti kita akan bertindak hati-hati dan meminta pimpinan Tuhan agar perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan pekerjaan kita, pelayanan bisnis kita, perjalanan bisnis kita, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan masa depan kita, dan seterusnya akan tetap berhasil dan beruntung. Katakan amin. Sesuai dengan Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi betul kita bilang, apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Karena yang kita perbuat itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Tidak menyimpang, melenceng dari firman. Bekerja dengan jujur. Bisnis dengan jujur. Membangun rumah tangga, membangunnya dengan kesetiaan, kesabaran, dengan penuh kebahagiaan. Katakan amin. Melayani Tuhan juga demikian dan seterusnya. Dan saya percaya perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung karena dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu sekali lagi kekasih Tuhan, kita harus memikirkan tentang Tuhan dan ajarannya yang terdapat dalam firman Tuhan, agar Tuhan dan ajarannya menjadi prioritas hidup kita di dalam keseharian hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan di sini kekasih Tuhan. Alkitab juga berkata di ayat yang ke-4 sampai 6 saya bacakan sekali lagi kepada saudara. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita menjadi orang fasik, tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar adalah orang yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi mereka
mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Sehingga mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang mereka perbuat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita